Ibu saya dulu tuh melepaskan saya ke NTB. Percuma juga kuantitasnya banyak, tetapi kualitas pertemuan kita tidak untuk perempuan kita, baik di eksekutif maupun legislatif itu sudah ada undang-undang, sudah ada aturannya. Tetapi berarti ibunya Bu Tri ini juga hebat seperti perempuan adalah pembawa peradaban. R.A. Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat ASN. Bertemu lagi dengan kami di sini dalam ngaji Ngupas ASN Jelajah Regulasi. Pada hari ini kita kedatangan tamu ibu-ibu yang cantik-cantik, yang cerdas-cerdas. Nah, tentu Sobat ASN bertanya, ada apa nih hadir ibu-ibu ini yang biasanya kita berbicara tentang ASN, regulasi. Nah, sekarang ini kita akan dalam rangka memperingati Hari Kartini. Tentu nantinya kita akan berbicara terkait emansipasi wanita, kemudian pengaruh utamaan gender, dan seputar itu. Nah, baik, mungkin ibu-ibu langsung memperkenalkan diri nih. Ibu-ibu ini adalah sedikit dari pejabat-pejabat perempuan yang ada di Lombok Tengah. Jadi beliau-beliau ini adalah termasuk yang mencapai karir tinggi ya di ASN. Silahkan Bu, mulai dari Ibu Tuti dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ASN yang berbahagia. Saya perkenalkan diri dulu. Saya Baik Sri Hastuti Handayani. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Dinas DP3 AP2KB. Panjang bener Bu. Panjang banget. Iya. Jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Ya, lanjut Bu. Iya. Kalau perkenalan selanjutnya mungkin nanti pada saat kita akan ada. Siap. Jadi beliau adalah Kepala Dinas DP3 AP2KB. Iya, DP3 AP2KB. DP3 AP2KB. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, nama saya Triwidi Astuti. Saya staf ahli Bupati bidang pembangunan ekonomi dan keuangan, tapi sekarang sedang menjabat juga sebagai PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak bulan Oktober. Karena pejabat yang lama, kepala dinas yang lama sudah pensiun, jadi saya menjabat di sana. Dari 2 jabatan sementara ini. Ibu-ibu ini adalah ibu yang hebat. Ini 1 kepala dinas tapi urusannya 3 Bu ya. Nah, beliau ini 3 juga sebagai staf ahli, kemudian urusan transmigrasi, kemudian urusan tenaga kerja Ibu. Ya. Wow. Dan tidak semua bapak-bapak juga bisa setangguh ibu-ibu ini ya. Jadi mungkin dia diceritakan Ibu perjalanan karir nih dari mulai CPNS mungkin sampai ke akhirnya ibu-ibu ini bisa mencapai jenjang yang cukup tinggi ya, JPT itu kan tidak semua orang bisa Bu, apalagi kita ya di tengah-tengah dominasi bapak-bapak nih. Ya. Saya dulu ya. Ya, baik. Terima kasih. Jadi pertama-tama saya apresiasi dulu dengan kegiatan kita ini, yang mana podcast seperti podcast seperti ini itu sangat-sangat kita harapkan. Di samping kita bisa menyampaikan segala program kita, baik yang di dinas maupun yang di pemerintah daerah. Teman-teman sekalian, mungkin
kalau melihat saya sekarang ini masih banyak yang kenal dengan saya karena memang saya mengawali karir saya itu memang dari bawah-bawah sekali. Pada saat itu saya lulus SMA tahun 84. Tahun 84, Anggun belum lahir ya. Masih merangkak. Oh, masih lahir ya. Tahun 84. Jadi tahun 84 alhamdulillah pada saat itu saya sudah menjadi tenaga honorer 2 tahun pada saat itu di 2 tempat pada saat itu. Yang pertama saya menjadi MC pemerintah daerah, satu-satunya dulu pada saatnya itu. Kemudian saya juga jadi operator SSB dulu. Jadi dulu belum ada surat-surat yang seperti sekarang melalui WA dan sebagainya, tetapi melalui SSB. Saya operator pertama dulu di pemerintah daerah. Jadi menyampaikan surat, mengirim surat melalui radiogram. Oh, radiogram. Jadi jadi saya operator perempuan pertama se-NTB pada saat itu. Wow, keren. Ya, jadi itu awal saya. Jadi kemudian di tahun 86 saya diangkat menjadi CPNS. Alhamdulillah pada saat itu ya, karena saya bisa memberdayakan diri. Jadi saya tidak menunggu perempuan itu diberdayakan, tetapi bisa memberdayakan diri sehingga di tahun 86 itu saya diangkat menjadi CPNS mulai awal itu. Sampai dengan saya berkarir di pemerintah daerah itu di tahun 92 saya menikah dan saya tinggal di rumah dinas di Narmada. Pada saat itu rumah dinas suami saya di BBI di Narmada, saya hamil dan tidak mungkin saya pulang pergi dari Narmada ke Praia. Akhirnya saya minta pindah pada saat itu ke Kecamatan Batu Kliang. Nah, mulai tahun 94 ini saya mengabdikan diri di kecamatan. Jadi di kecamatan itu hampir 60% masa kerja saya ada di kecamatan. Saya dari awal dari bawah sekali, dari staf di kecamatan Praia, di kecamatan Batu Kliang sampai dengan menduduki jabatan terendah pada saat itu eselon 5. Belum ada eselon 4. Jadi saya betul-betul mulai dari awal. Eselon dari staf sampai eselon 5, eselon 4 dan seterusnya sampai dengan sekarang ini. Jadi saya di kecamatan itu mengawali dari staf sampai dengan kepala urusan, sampai dengan sekcam, lalu menjadi camat. Nah, kemudian di dinas juga seperti itu. Jadi di dinas itu saya mulai dari sekretaris sampai dengan kepala dinas. Jadi saya mengawali karir saya itu betul-betul merangkak. Jadi tidak lalu menjadi tidak. Jadi tetap melalui proses itu. Kemudian ada beberapa hal nanti yang mungkin saya akan ceritakan selanjutnya supaya perempuan-perempuan kita khususnya di Kabupaten Lombok Tengah ini jangan menunggu untuk kita diberdayakan. Tapi kita harus memberdayakan diri seperti apa kita ingin maju sebagai perempuan-perempuan ini. Jadi Ibu ini tidak hanya memimpin staf ya, artinya PNS yang lain ya, tetapi juga memimpin masyarakat dan itu hampir 60% dari karir Ibu sama PNS. Wow, keren. Jadi sudah ditempa dulu nih di kecamatan nih Sobat ASN. Jadi untuk memimpin PNS lain kayak kecil ya Bu, karena sudah tertempa di kecamatan. Kalau Bu Tri gimana Bu pengalamannya? Kalau saya beda dengan Bu Tuti, kalau saya tidak pernah di kecamatan, saya langsung di OPD ya, Dinas Peternakan. Jadi saya waktu itu tahun 96 CPNS di sini, itu pertama kali saya datang ke Lombok Tengah sampai sekarang. Jadi waktu itu saya ikut tes itu tahun 95 di Sumbawa. Jadi saya tenaga honor di Sumbawa. Di sana tesnya, kemudian penempatan di sini. Jadi di Lombok Tengah. Jadi waktu itu kita se-NTB ya, pegawai NTB, bukan pegawai. Kalau sekarang kan per kabupaten ya, dulu ikut tes provinsi NTB, tesnya di Sumbawa, ditempatkan di Lombok Tengah. Pertama kali di sini, saya 96 itu di PNS itu, saya sepi sekali. Sepi sekali di sini waktu itu. Jadi sangat-sangat jauh. Dengan Sumbawa pun jauh. Praia itu
anunya tingkat keramaiannya itu ya, Masya Allah, ini benar-benar daerah yang terpencil. Iya, seperti itulah. Apalagi di Jawa juga ramai kan, kemudian di Sumbawa agak ramai. Di sini, Masya Allah, sangat-sangat jauh sekali gitu kan. Tapi alhamdulillah, saya menikmati sekali. Pertama kali di sini itu 96 itu saya ditempatkan di dinas peternakan itu. 96 staf di bidang Keswan, kemudian 98 saya menjadi eselon 5 juga kasupsi ya. Keswan juga. Kemudian 99 saya ikut tes S2 yang dari Bappenas ya, program Bappenas itu syaratnya kalau tidak salah 2 tahun menjadi PNS itu. Jadi saya alhamdulillah dapat. Ya, jadi waktu itu dari NTP itu yang lulus itu 4 orang. Saya, Pak 4 orang atau 3 kalau salah, Pak Didik, kemudian Pak yang pasti sudah mewakili perempuan. Ya, yang pasti sudah mewakili perempuan. Ya. 3 itu ada perempuannya. Ya. Tapi alhamdulillahnya waktu itu saya dapat yang program luar negeri ke Jepang. Jadi 99 saya tes, lulus, belum lulus itu saya menikah 99. Terus begitu lulus, saya baru menikah terus lulus. Jadi begitu menikah itu saya tinggalkan suami untuk mengejar pendidikan S2 gitu kan. Jadi 99 tes itu terus 2000 ke Jakarta untuk persiapan S2-nya. Jadi saya tinggalkan jabatan itu untuk mengejar pendidikan S2 itu alhamdulillah gratis. Jadi itu mungkin ya yang pesan saya untuk teman-teman ASN ya, laki atau perempuan, teman-teman perempuan, cari pendidikan yang gratis. Kalau pendidikan Bu. Ya, tapi kalau kita untuk meningkatkan jenjang kita mungkin untuk pendidikan S2, S3 atau S1 pun ada yang gratis itu. Tapi kalau kita meningkatkan kapasitas kita, ikut tes, lulus, insya Allah dapat. Peluang untuk itu banyak gitu loh. Tapi kita harus meningkatkan kemampuan kita, terutama bahasa Inggris ya. Sekarang itu untuk tes itu banyak bahasa Inggris itu apa itu. Waktu itu kalau tidak salah hampir 500-an kalau nggak salah di sini. Tapi yang lulus dari NTB waktu itu 3 atau 4 gitu. Dan salah satu perempuan. Ya, alhamdulillah itu yang paling membanggakan. Ya, jadi kemudian S2000 di Jakarta, 2001 sampai 2003 di Jepang. Kemudian balik lagi 2003 itu saya sudah ke pertanian. Jadi waktu 2000 itu peternakan dengan peternakan gabung. Dinas Pertanian dan Peternakan. Jadi di sana beberapa bulan nganggur, kemudian diangkat lagi menjadi kasih. 2000 kemudian sampai 2007 saya mendapatkan jabatan di Bapeda di Kasubit Pertanian. Kemudian 2017 jadi 10 tahun saya di Bapeda itu. 2010 Kabit, kemudian 2017 di staf ahli sampai sekarang. Ya, jadi kalau saya nggak sepanjang Bu Tuti ya, karena juga saya 96, Bu Tuti 86 ya. Beda 10 tahun ya. Tapi Bu Tuti juga menjalani karir juga staf. Ya, betul sih. Masa tidak salah Bu, latar belakangnya sebenarnya dokter hewan kan? Ya, betul. Gimana? Ya, jadi saya waktu kesini ya ke NTB ya, waktu itu saya berharap ingin mendapatkan pekerjaan di pos kesehatan hewan itu tahun 95 itu kan. Saya lulus dokter hewan tahun 92. Kemudian saya kerja di sana di Malang, daerah asal saya di KUD. Kemudian banyak korespondensi lah dengan teman-teman di sini. Di sini lebih menjanjikan, lebih terasa pekerjaan dokter hewan gitu ya di Poskesmas. Saya ingin ke pos kesehatan hewan waktu itu. Tapi 95 saya honor dulu di sana di Sumbawa, ikut tes, begitu dapat saya tidak di pos kesehatan hewan tapi di kantor. Sampai sekarang kantor. Tapi teruji ya, meskipun beliau latar belakangnya adalah kedokteran hewan, tetapi kemudian bisa memimpin satu organisasi, menjadi staf ahli yang notabene memberikan advice kepada bupati terhadap kebijakan-kebijakan beliau. Keren banget. Iya. Jadi Ibu
Baik, jadi saya mengawali karir itu memang betul-betul dari bawah. Jadi saya lulus SMA itu tahun 84, kemudian tahun lulus itu juga saya alhamdulillah diterima sebagai tenaga honorer di pemerintah daerah, sampai dengan tahun 86 saya diangkat sebagai CPNS, dan alhamdulillah pada saat itu CPNS tidak melalui tes-tes gitu. Jadi nggak pernah ikut tes, jadi diangkat begitu, alhamdulillah. Iya, pada saat itu iya. Kemudian baru saya mengawali karir di kecamatan. Tahun 94 itu kami mengawali karir betul-betul dari, kalau sekarang sudah tidak ada eselon 5 ya. Dulu kami dari eselon 5. Kemudian baru ke eselon 4 dan seterusnya. Nah, karir saya ini saya tidak ingin tentu golongan saya stuck sampai di situ. Tapi bagaimana caranya untuk kita memberdayakan diri, dengan salah satunya harus saya meningkatkan pendidikan saya. Nah, pada saat itu anak saya masih kecil dan suami saya memang menentang pada saat keinginan saya. Tetapi perlahan saya sampaikan kepada beliau untuk bisa mencapai karir seperti sekarang ini minimal saya harus S1. Dan alhamdulillah pada saat itu beliau juga paham, dan saya mengikuti pendidikan itu di salah satu perguruan tinggi swasta yang mana kuliah pada saat itu begitu kita selesai pulang kantor sore kita kuliah sampai dengan malam. Masih ujian negara pada saat itu malam jam 12. Bayangkan dari Mataram saya pulang ke Narmada dengan naik sepeda motor dengan berbagai banyak resiko yang saya dapati. Bahkan pernah salah satu kejadian saya dibuntuti oleh salah satu orang, tetapi saya sampaikan saya baru pulang kuliah dan saya mohon supaya saya tidak diganggu dan malam-malam supaya saya tidak diganggu dan sebagainya, dan alhamdulillah dipahami, dimaklumi, dan akhirnya orangnya itu tidak berbuat yang tidak terhadap saya. Nah, itu salah satu perjuangan saya. Kemudian saya sampai selesai pendidikan S1 di tahun 94 dan kemudian baru kami menduduki jabatan-jabatan seterusnya, 4 dan seterusnya. Nah, kemudian dinas-dinas yang sudah kami duduki itu dinas pertanian pernah, walaupun itu hanya di KCD, terus dinas pendapatan saya juga pernah, dinas PMD juga sudah pernah. Sosial, dinas sosial tenaga kerja, iya, dinas sosial tenaga kerja itu waktu dia masih gabung itu saya juga pernah. Kemudian ke dinas perindustrian perdagangan, kemudian dinas sosialnya setelah pisah, kemudian sekarang yang terakhir di dinas DP3AP2 KB, dan sebelumnya saya juga pernah menjadi PLT, Kepala Dinas Tenaga Kerja, yang alhamdulillah waktu itu lumayan 1 tahun menjadi PLT-nya di situ. Jadi sebagian besar dinas-dinas ini alhamdulillah sudah kami pernah duduki di situ sampai dengan terakhir di ini. Kemudian sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa jangan pernah melihat kami ini duduk seperti yang sekarang ini, tapi lihatlah prosesnya, proses dari awal sampai dengan kami duduk sekarang ini. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman kita yang di ASN Lombok Tengah sekarang yang masih pendidikannya, terutama yang muda-muda ini yang masih pendidikannya, itu minta tolong supaya terus ditingkatkan pendidikannya. Itu salah satu upaya kita untuk meningkatkan kompetensi kita selaku sebagai perempuan di Kabupaten Lombok Tengah. Walaupun sekarang kita ketahui bahwa kuota untuk perempuan kita baik di eksekutif maupun legislatif itu sudah ada undang-undang, sudah ada aturannya. Tetapi jangan kita menunggu untuk kita diberdayakan. Sekali lagi, tetapi kita yang harus memberdayakan diri, walaupun kuota itu sudah ada, tapi sampai dengan sekarang ini belum pernah tercapai. Walaupun itu kuota ada, tapi kalau kita dari perempuannya sendiri tidak memberdayakan diri, tidak bisa. Nah, jadi memberdayakan diri itu seperti apa? Paling tidak kinerja kita yang harus kita perbaiki, disiplin kita, bagaimana track record kita dari awal kita bekerja sampai dengan mengakhiri jabatan kita, itu track recordnya harus bagus. Itu. Jadi saya sampaikan kepada semua staf saya dimanapun saya bertugas. Jadi track record itu harus dari awal kita sudah perbaiki. Karena apa? Kalau track record kita itu dari awal sudah tidak bagus, maka
itu akan tercatat seumur-umur dia jadi pegawai. Jadi jangan pernah berpikir saya ini sudah sekian tetapi kenapa saya tidak dapatkan jabatan? Karena mungkin ada ada track record kita yang harus kita perbaiki di situ. Artinya pendidikan penting, tapi Penting. attitude itu yang jauh lebih penting. Itu yang jauh lebih penting. Jadi bagaimana kita harus berbuat. Kemudian kita juga ini kembali lagi kepada personal ya. Jadi saya tidak akan menyampaikan karena ini tugas saya di P3AP2KB itu bagaimana pemberdayaan terhadap perempuan baik itu ASN maupun masyarakat kita. Jadi kita itu tidak boleh menjadi ibu-ibu atau perempuan yang egois. Kenapa? Pada saat ini saya sedang belajar untuk menjadi seorang perempuan yang tidak egois. Contohnya, sekarang anak saya ini saya ikhlaskan untuk dia bertugas di daerah orang. Anak saya seorang perempuan. Anak saya seorang perempuan dan alhamdulillah saat ini sudah menjadi ASN juga di BKKBN pusat, tetapi ditempatkan di Maluku. Bayangkan di Maluku di Ambon itu dia bertugas ke kabupaten itu, dia naik ferry, lalu naik naik angkutan darat 8 sampai 9 jam. Baru dia sampai ke kabupatennya. Kemudian dia ke kecamatannya. Itu naik ferry 4 jam baru dia sampai ke kecamatannya. Kemudian kalau dia ke desa itu harus dia naik perahu 20 sampai 25 menit. Itu ke desa. Saya ikhlaskan anak saya untuk mencapai masa depannya, untuk dia bisa memberdayakan dirinya, walaupun saya sebagai ibu itu tersiksa. Harus berpisah jauh dengan anak-anak saya. Tetapi kembali lagi, kita tidak boleh kita menjadi perempuan yang egois untuk kita melarang anak kita menjemput masa depannya dan berkarir. Nah, ini yang saya harapkan kepada semua perempuan yang ada di Lombok Tengah maupun di luar sana, bahwa kita harus bisa memberdayakan anak-anak kita itu. Selain mereka yang memberdayakan dirinya sendiri, tetapi kita yang harus mengorbankan perasaan kita jauh dari anak-anak dan seterusnya. Membayangkan bagaimana jauhnya anak-anak kita. Sekarang ini Lebaran kali ini saya tidak izinkan pulang karena saya melihat jauhnya perjalanannya itu. Sekali-sekali nanti pada saat dia akan ambil cuti panjangnya baru dia akan pulang. Saya merinding pemirsa. Jadi kisahnya inspiratif sekali ya Ibu. Beliau dengan harus menegarkan diri ya, bagaimana berpisah dengan anaknya yang perempuan pula, jauh pula, terpencil pula. Tapi bagaimanapun juga kita harus mendorong ya Bu, harus mensupport supaya anak kita ini bisa berkarir, bila perlu jauh-jauh lebih baik dari kita. Iya. Kalau Bu Tri, ada nggak kisahnya yang bisa menginspirasi? Iya, kalau saya mungkin nggak terlalu kayak Bu Tuti ya, tapi sama seperti itu. Jadi anak saya 3 yang buat kuliah di Jawa, yang 1 di Bandung, yang 1 di Malang, dekat dengan keluarga gitu. Tetapi yang saya jadi pelajaran saya dari ibu saya. Ibu saya dulu tuh melepaskan saya ke NTB. Maafin, saya terharu gitu. Jadi betul dah. Seperti tadi itu, dari saya tuh berempat. Ya. Kakak saya cowok-cowok, saya cewek sendiri, terus ada cewek laki. Berarti ibunya Bu Tri ini juga hebat seperti Bu Tri tadi. Jadi tangis ini bukan tangis menyedihkan, tapi tangis bahagia. Tangis bahagia. Ya, mau Mas. Jadi itulah dari inspirasi ibu saya. Jadi betul seperti disampaikan Bu Tuti tadi, bahwa kita sebagai perempuan harus tegar, harus kuat harus gak kuat nih sama saya mau ngomong nangis mohon maaf ya, jadi gitu. Baik, kita kembali ke laptop disambung. Jadi itu saya sebagai satu-satu perempuan, tapi ibu saya melepas saya ke NTB. Sementara waktu itu di Lombok, maksudnya di nama Lombok di sana kan masih belum masih serem lah. Lombok begini gitu. Bahkan saya di sini waktu awal-awal juga seperti itu. Di Lombok itu begini. Tapi alhamdulillah saya tegar aja ya. Bismillah, itu aja. Insyaallah Allah lindungi. Alhamdulillah, jadi tidak ada kejadian-kejadian yang sampai yang menyedihkan atau tragis atau apa.
Bahkan ternyata di sini ketemu dengan jodoh saya gitu. Ketemu suami saya, walaupun suami saya orang Jawa gitu ya, dari Lamongan. Ketemunya di sini, di Praia gitu ya. Jadi memang ya seperti itulah. Jadi mungkin juga pelajaran dari kita adalah sebagai ibu kita harus mengikhlaskan anak kita dimanapun gitu ya. Ini pelajaran atau cerita dari ibu saya, tetangga saya ya, orang laki dia ya. Anaknya kerja di Bali di Denpasar. Ibunya selalu tiap hari nangis gitu ya. Anaknya di sana nggak tenang. Akhirnya apa? Dilepas pekerjaannya, pulang untuk dekati. Jadi itulah maksudnya keikhlasan itu tidak hanya dengan Karena kita ucapan. nyambung ya. Iya betul. Ikatan batin ibu dengan anak itu sangat kuat. Jadi kalau kemanapun anak kita ikhlaskan, doakan itu aja. Jangan sampai kita mengeluh, apalagi terus meratapi gitu ya Allah, saya kok jauh sekali gitu. Jadi kalau kita sedih, kita nggak ikhlas istilahnya, anak kita pasti tidak akan tenang di sana. Akhirnya mereka pasti tidak bisa bekerja dengan baik ya. Salah satunya balik lah seperti itu. Jadi itu sangat pelajaran yang sangat-sangat berharga untuk kita perempuan, mengikhlaskan anak-anak kita dimanapun mereka bekerja, sekolah. Yang penting ini dalam hal kebaikan ya, bukan hal kebaikan, keburukan. Kalau hal keburukan mungkin kita bisa ya berdoa lebih banyak lagi supaya dia balik ke jalan yang benar. Tapi kalau dalam hal yang baik, ya kita doakan aja jadi mereka bisa tenang di sana. Seperti saat ini ya, dilakukan oleh anak saya. Anak saya yang pertama sudah lulus, sudah wisuda, kerja di sana di Bandung. Sekolah di Bandung, kerja di sana ya nggak apa-apa di sana. Di pengalaman atau apa. Kalau memang harus ke sini ya itu pengalaman berharga sekali. Tapi saya tidak memaksa harus ke sini gitu. Kemanapun, yang penting mereka bahagia dan kita iringi dengan Ya, doa. tapi tentu kita berharap juga mereka akan dekat dengan kita gitu kan. Tapi ya, ya kan enak lah lebih dekat daripada jauh. Kalau anu kan berkumpul tuh enak gitu. Tapi kan mereka juga masih muda, silakan berkarir gitu kan. Itu ya. Jadi sobat ASN, tadi dari cerita-cerita beliau ini ya, jadi tidak hanya beliau sukses di karir, tapi juga seimbang antara keluarga, kemudian artinya begini, mungkin kita perlu nih tips-tips dari ibu berdua, bagaimana sih menyeimbangkan antara karir dengan urusan keluarga. Ibu juga kan di samping tanggung jawab sebagai seorang pemimpin organisasi, juga bertanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu. Nah ini seperti apa? Ini tidak gampang ya, ini tidak gampang, dan ini pertanyaan jitu ini. Nah, pertanyaan yang luar biasa yang memang ini inti dari diskusi kita kali ini. Nah, kita kembali lagi kalau kita melihat Ibu kita Kartini, Raden Ajeng Kartini, bahwa bagaimana beliau itu ingin wanita-wanita, perempuan-perempuan Indonesia itu maju. Demikian juga dengan kita, sekecil apapun upaya kita, tetapi tetap kita mengingat ini semua adalah jasa-jasa R.A. Kartini. Kalau beliau tidak berjuang, maka perempuan-perempuan Indonesia masih seperti tidak akan bisa seperti sekarang ini. Nah, sehingga kalau saya untuk menseimbangkan kapan saya menjadi ibu rumah tangga dan kapan saya menjadi seorang pejabat. Nah, kalau saya sudah di rumah, maka totalitas saya harus menjadi ibu rumah tangga, ya, menjadi ibu dari anak-anak saya dan istri dari suami saya. Tetapi begitu saya sudah masuk di kantor, maka saya akan lupakan semua tugas-tugas saya sebagai istri itu. Saya akan pure bekerja untuk instansi dinas dan staf-staf saya itu. Nah, di samping itu kita juga harus berkorban. Ternyata kita harus berkorban, baik dari finansial, waktu, tenaga, pikiran, dan biaya, dan seterusnya. Itu harus. Dan tidak mungkin kita akan menyeimbangkan tugas kita selaku ibu rumah tangga dan selaku ASN umpamanya kita mau semuanya berhasil dengan baik, maksimal umpamanya. Tidak mungkin. Kalau kita tidak akan berjuang. Contoh kecil umpamanya, anak-anak saya ini besar di pembantu. Mau tidak mau, suka tidak suka. Karena jam 7 kita sudah harus ada di kantor, maka anak-anak saya siapa yang urus? Harus ada pembantu. Nah, dengan adanya pembantu itu kan harus ada biaya, harus ada finansial di situ. Itu salah satu pengorbanan kita. Kita harus bayar pembantu. Nah, kemudian waktu. Nah, kalau kita ingin suami kita, anak kita itu kita urus dengan baik, maka waktu juga kita harus bisa atur.
paling tidak kita bisa bangun lebih pagi lagi untuk kita menyiapkan sarapan dan seterusnya untuk anak dan suami kita. Nah, kemudian pikiran juga kita harus ini, karena tadi kita membutuhkan biaya, maka biaya itu juga kita harus memanage bagaimana keuangan kita. Itu juga membutuhkan pemikiran. Ya, kemudian kalau di kantor sudah jelas apa yang kita akan kerjakan di kantor. Nah, bahkan tips yang ingin saya sampaikan bahwa persoalan rumah tangga itu jangan sampai kita bawa ke kantor. Persoalan kantor itu tidak akan kita bawa sampai ke rumah. Nah, jadi jangan kita ada persoalan di kantor kita bawa ke rumah, jadi anak kita jadi korban, nanti suami kita jadi korban, kita marahin, kita omel dan seterusnya. Kemudian demikian juga sebaliknya. Persoalan kita yang di rumah jangan sampai kita bawa ke kantor, karena di kantor nanti staf kita omel, kita marahi dengan hal-hal yang tidak mesti ya kita marah karena apa? Kita punya beban pikiran. Nah, ini tipsnya. Jadi jangan pernah kita membawa persoalan rumah kita ke kantor, persoalan kantor kita bawa ke rumah. Itu satu tipsnya. Nah, sehingga saya selaku ibu, dan alhamdulillah anak saya 2, yang pertama cowok, yang alhamdulillah sudah lulus di IPDN. Nah, IPDN dan sekarang bertugas di kantor gubernur di biro organisasi, dan anak saya yang kedua perempuan, nah ini kemarin sedang S2 di Jogja, tetapi yang tugas di Maluku tadi. Iya, ya alhamdulillah sudah PNS sekarang, dengan melihat pengumuman di media sosial, jadi dia sekarang diterima di BKKBN pusat dan ditugaskan di Maluku. Jadi alhamdulillah saya sebagai ibu rumah tangga sudah mengantarkan anak-anak saya menjadi sukses ya, jadi sukses menjadi keduanya pegawai negeri sipil, dan saya sebagai seorang ASN sudah menduduki jabatan yang JPT, pimpinan pimpinan ya ini. Jadi ya walaupun kaleng jabatan itu ya, sobat ASN. Walaupun jabatan tertinggi di ASN itu sekda, tetapi jabatan eselon 2 ini sudah alhamdulillah kami sudah raih di penghujung masa pensiun saya, yang insya Allah mudah-mudahan doakan kami sehat, dan di tahun 2024 September nanti saya sudah purna tugas, dengan mudah-mudahan track record saya dari awal saya menjadi seorang CPNS sampai dengan akan mengakhiri tugas saya selaku ASN ini, track record saya masih bagus dan baik. Kalau Putri nih, gimana tips-tips menyeimbangkan tadi? Ya, kalau mungkin tidak jauh beda dengan Bu Tuti ya, yang saya setuju sekali bahwa apa permasalahan di kantor jangan bawa ke rumah. Sebaliknya juga permasalahan di rumah jangan dibawa ke kantor. Tuh. Jadi seperti itu memang untuk ASN perempuan sebagai ibu dan istri dan ibu itu memang punya tantangan tersendiri gitu ya. Bagaimana kita membagi waktu, mengatur juga pikiran kita memanage pemikiran kita kan, karena apalagi untuk pengasuhan anak itu yang paling berat sekali, karena kita tinggalkan waktu-waktu masih anak-anak masih di rumah, butuh, akhirnya mau nggak mau. Untuk saya pribadi memang saya juga mencari pembantu itu juga perjuangan tersendiri gitu kan. Kalau ada keluarga enak, saya sama sekali nggak ada, jadi mau nggak mau saya berapa kali, mungkin ada sampai 8 kali ganti pembantu, ada yang cuma seminggu. Saking agak susah sekali itu. Akhirnya kemarin terakhir itu dekat rumah itu, dari anak yang kedua sampai anak ketiga itu dia aja. Tapi ada keluhan itu, ini mungkin juga untuk untuk jadi pembelajaran teman-teman ASN perempuan kalau mencari pembantu itu yang berpendidikan, Bu. Betul. Ya dong. Betul, berpendidikan. Jadi kita harus pilih pembantu yang punya mungkin tidak pendidikan tinggi, tapi paling tidak punya pengetahuan gitu. Ya, seperti itu. Karena pengalaman saya ini dia secara fisik, secara pekerjaan bagus, tapi kurang. Jadi akhirnya anak saya saya tinggal tuh nggak ada tambahan apa, dia hanya dikasih makan, gitu ya. Diajak ngomong pun enggak. Jadi membantu pun yang betul-betul. Iya, betul. Karena kita juga mempercayakan bagian kecil pendidikan anak kita. Betul, kan kita tinggal tuh, jadi dia hanya dikasih makan, ajak main, diajak ngomong pun enggak.
akhirnya anak saya yang ketiga itu Tergantung bayarannya kali. tergantung bayarnya. Kalau bayarnya itu sudah standar soalnya, udah standar gitu. Jadi akhirnya anak saya yang ketiga itu mengalami speech delay, gitu. Jadi keterlambatan bicara. Akhirnya saya harus bawa ke rumah sakit untuk diterapi gitu kan. Itu adalah bagian dari pengorbanan. Bagian dari pengorbanan. Betul. Pengorbanan. Makanya maksudnya Jadi, untuk pengalaman itu supaya ibu-ibu ini yang punya anak kecil dan butuh dan butuh pembantu, cari yang seperti itu loh. Nah, itu nggak mudah untuk di sini gitu ya. Kalaupun cari kalau di mungkin di Jawa atau apa itu kan ada yayasan penyalur babysitter. Yakin saya mereka punya. Ini kan bukan babysitter, bukan hal. Yakin nanti kalau yang seperti itu yang resmi itu mahal memang kalau di sini ya, seperti itulah. Jadi tapi alhamdulillah saya syukuri gitu kan. Jadi ada yang membantu juga. Saya bukan merendahkan pembantu saya atau ART saya, tapi untuk pengalaman itu ke depan gitu. Jadi saya sekarang nih saya berpikir kalau anak saya misalnya, kalau saya punya cucu gitu kan, saya akan sampaikan seperti itu kepada anak saya. Jangan sembarangan cari yang bantu gitu kan, harus yang ya gitulah. Kalau bisa nggak pakai pembantu, alhamdulillah. Tapi kalau harus, kenapa juga akhirnya perempuan itu harus berpendidikan tinggi? Karena dia adalah guru pertama buat anak. Betul, seperti itu. Jadi kita guru pertama. Nah, asisten kita juga asisten guru pertama gitu. Jadi harus yang karena itu ada pilihan kita berkarir, tentu ada yang kita korbankan. Betul. Iya, jadi kalau boleh saya tambahkan sedikit nih, di samping tadi kita punya yang mengasuh anak kita di rumah itu, yang terpenting juga mungkin dari diri kita. Jadi jangan kita melihat karena kita bertemu anak kita itu, apalagi seperti saya ini jarang pulang cepat. Jadi sampai dengan sekarang ini saya sudah terbiasa pulang jam kalau sekarang kita pulang jam 4, paling jam 5. Jam 5, jam 6 saya masih ada di kantor. Iya, saya masih ada di kantor. Nah, tapi sekarang kan sudah anak-anak sudah besar, sudah tidak ada bersama saya. Tetapi dulu pada saat anak-anak saya masih kecil itu, jadi yang terpenting itu adalah kualitas dari pertemuan kita. Ini tipnya. Jadi kualitas dari pertemuan kita, bukan kuantitasnya. Percuma juga kuantitasnya banyak, tetapi kualitas pertemuan kita tidak maksimal, kan itu juga tidak ini. Jadi pertemuan kita yang sedikit waktu kita itu, maka bagaimana kita mengarahkan, bagaimana kita mendidik, bagaimana kita ini kepada anak kita secara berkualitas. Itu yang paling penting. Kalau kuantitas pertemuan kita sudah pasti, karena pertemuan kita paling maghrib saja kita say hello dengan anak saya waktu itu, waktu sudah pada dewasa kan mereka dengan kesibukan masing-masing di kamarnya masing-masing. Jadi gitu saya sampai rumah, apalagi saya ke Dasan Cermen pulang dari Mataram, nyetir sendiri pulang ke Mataram, sampai rumah saya kadang-kadang maghrib hanya say hello aja sama anak saya, sudah mereka masuk kamar masing-masing. Tapi waktu anak saya masih kecil itu harus kuantitas pertemuan kita dengan anak-anak itu harus. Ya, jangan kualitas pertemuan kita dengan anak-anak itu harus, sehingga anak-anak saya sekarang ini alhamdulillah bisa saya antarkan sampai dengan sudah mendapatkan pekerjaan dan sudah mendapatkan jodoh, dan insya Allah nanti anak saya yang kedua doakan ini bisa mendapatkan jodoh dengan cepat. Jadi sudah akan lepas saya dari tanggung jawab, dan itu semua akan tanggung jawab dia. Anak saya yang laki tanggung jawab di rumah tangganya, anak saya yang perempuan akan menjadi tanggung jawab dari suaminya. Amin. Amin. Oke, baik, kita ke Bang Lihat tadi kan bercerita tentang rumah tangga sebagai ibu, kemudian sebagai istri. Nah, sebagai pemimpin di suatu organisasi, gimana sih sekarang? Apalagi ibu nih yang sudah melanglang buana kemana-mana, tentu bertemu dengan berbagai karakter orang, karakter manusia, karakter PNS. Bagaimana tips-tips dari ibu berdua ini untuk bagaimana kemudian melakukan pembinaan terhadap kinerja maupun perilaku pegawai masing-masing? Baik. Kalau saya boleh sarankan, kebetulan ini BKPP ya. Jadi kalau pegawai-pegawai baru itu silakan mungkin diorientasikan dulu dia beberapa lama di kecamatan. Jangan langsung disebar ke OPD. Karena apa? Di kecamatan itu kita akan melihat kualitas dari pegawai itu nanti. Untuk
bisa di samping dia bekerja di kecamatan, tapi dia akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat kita. Nah, itu secara langsung mereka akan bisa menyelesaikan. Kalau ada persoalan masyarakat, kita langsung bisa kelurahan menyelesaikan. atau kecamatan ya, yang penting wilayah terkecil. Iya, boleh. Kelurahan lebih bagus lagi karena di situ pegawai-pegawai ini bisa langsung berhadapan dengan masyarakat. Persoalan masyarakat bisa langsung ditindaklanjuti di situ. Kalau langsung ke OPD kan dia akan langsung ke dinas teknis. Ya. Langsung ke teknis ya, langsung ke teknis. Tapi kalau di kecamatan semua OPD ada di situ. Pekerjaan semua OPD ada di situ. Mau perencanaan, mau keuangan, mau apa ada di kecamatan. Jadi kalau boleh saya sarankan pegawai-pegawai baru itu orientasikan dulu dia di kecamatan supaya mereka tahu supaya lebih tangguh. Mereka masuk ke dinas, ke OPD itu dia sudah siap dengan fighternya yang. Bu, saya kasih tahu, saya alumni kelurahan. Nah, ya bagus. Nah, ini salah satu contoh. Kalau dia sudah di lapangan itu maka kecil kalau dia di OPD itu ya, karena itu teknis, tinggal akan belajar teknis itu. Tapi kalau sudah di kecamatan, di kelurahan, berbagai dari orang menikah sampai orang meninggal kita urus di kecamatan itu, iya kan? Ya, betul. Dari orang menikah sampai orang cerai kita urus Dari di kecamatan. orang miskin sampai orang kaya. Dari orang miskin sampai orang kaya kita urus. Nah, ya itu dari orang lahir sampai orang meninggal kita urus. Nah, jadi itu persoalan-persoalan masyarakat seperti itu. Kemudian kembali lagi ke OPD saya. OPD saya ini ada beberapa NGO kita bekerja sama. Yang terakhir kemarin ada dari salah satu NGO yang undang saya sebagai narasumber di situ. Saya tidak berwakil, jadi saya harus hadir nih di pertemuan ini. Karena saya judul pertemuan itu saya tertarik. Laki-laki baru, judulnya apa sih laki-laki baru ini? Iya, Laki-laki panggilan. Laki-laki baru judulnya. Oh, saya harus hadir ini. Jadi saya hadir di situ. Baru saya ternyata maksudnya laki-laki baru itu laki-laki baru sekarang ini adalah bagaimana laki-laki itu mendukung semua kegiatan istri-istrinya, termasuk yang tadi itu saya tidak diberikan. Istri yang mendukung kegiatan suami nih, DWP, iya. balik Bu ya. Karena begini, karena ada juga laki-laki itu yang membiarkan istrinya cuci piring sendiri dari kasur, sumur sampai ke dapur. Jadi laki-laki baru ini adalah laki-laki yang mau membantu rutinitas dari seorang istri. Gua kadang-kadang ini tuh mereka pikir itu mencuci anak, masa itu kodrat wanita. Padahal enggak. Jadi kodrat wanita itu bukan itu. Iya. Jadi kodrat wanita itu hanya hamil, melahirkan, menyusui, menstruasi. Iya. Itu kodratnya. Selebihnya itu bukan, ya kan? Bukan, Don. Makanya nanti kalau bapaknya enggak mau bantu-bantu itu kodrat wanita tidak. Siapa bilang? Kodrat wanita itu hanya itu tadi, hamil, melahirkan, menyusui dan menstruasi. Selebihnya itu naik pohon kelapa bisa perempuan. Betul. Nah, bisa perempuan bisa. Ya, kalau tega. Saya benar-benar kalau laki-laki menstruasi atau melahirkan lah, bukaan keempat udah meninggal. Iya. Kita perempuan lebih kuat. Luar biasa. Benar. Jadi perempuan itu luar biasa ya. Jadi begitu kita baru melahirkan dengan kita tertatih-tatih masih mampu kita siapkan kopi untuk suami. Kalau laki-laki baru disuruh cuci piring saja sudah capek sudah aduh macam-macam itu ya. Artinya ini membuktikan bahwa perempuan ini lebih kuat sebenarnya. Seperti ibu-ibu berdua ini, di samping memimpin organisasi, tetap melaksanakan urusan rumah tangga. Kebanyakan bapak-bapak kan hanya ya kerja, yang mencari nafkah saja. Tapi kita juga membantu perekonomian, mengurus mereka juga. Jadi itu bukti bahwa kita lebih kuat. Iya, dan juga saya selalu sampaikan kepada staf saya yang perempuan-perempuan, yang ibu-ibu bahwa saya pernah merasakan itu. Jadi saya pernah merasakan bagaimana saya ikut tumpangan mobil-mobil bapak-bapak itu dulu dari Dasan Cermen, dari Narmada itu. Anak saya saking saya tidak ingin seperti Bu Tri tadi, anak saya selalu di bawah asuhan ibu asuhnya, tetapi saya ingin mengasuh anak saya bawakan TK. Dia di TK Pertiwi Praya dulu anak saya yang cewek ini, yang ini di TK Praya itu saya bawa. Bayangkan itu saya dari Narmada naik di bonceng bapaknya itu sampai di Gor.
sampai di Gor Mbak, dari Narmada ke Gor, karena dia suami saya tugas ke Lombok Barat, jadi naik motor, karena saya awali semuanya dari nol, makanya jangan pernah melihat saya sekarang ini, tapi lihat prosesnya. Saya bawa anak saya di Gor itu kita tunggu tumpangan, kalau naik angkutan umum bisa. Tapi kan terlambat kita sampai kantor karena dia akan ngetem di Kediri, di Bongkal, di mana-mana itu. Ya, jadi akhirnya kita naik, alhamdulillah banyak bapak-bapak pejabat pada waktu itu memberikan kami tumpangan. Banyak itu teman-teman dari dinas-dinas lain dulu kita tunggu tumpangan itu untuk kita bisa sampai ke Praia. Saya bawa ke anak saya ini. TK. Siapa nama anaknya? Baik Nunike Resti Aulia SPD. Nama panggilannya? Oni. Oni, jangan lupa saksikan perjuangan beliau. Adek, ya. Jadi jadi anak saya itu dan ini bukan saya sekarang ini, tapi ini menjadi pembelajaran untuk teman-teman lainnya. Jangan sampai karena rumahnya di ini saja dekat sekali, rumah saya belum suapin anak saya, enggak bisa. Jadi kita harus ada berkorban seperti yang saya bilang tadi. Kalau mau menyuapin anaknya maka bangun lebih pagi. Atau bayar ART yang lebih ini. Nah, kemudian saya bawa anak saya ini itu sampai di waktu itu saya masih dinas di DPMD. Masih dinas di PMD, teman saya dulu Ibu Camat Jonggat yang sekarang di DPMD. Nah, sampai di situ saya antar anak saya sekolah. Nah, sampai anak saya sekolah ketika nanti kalau pulangnya itu saya jemput lagi. Nah, kalau saya tugas lapangan, saya titip di penjaga kantor saya. Jadi dia tidur di itu, betul, alhamdulillah Pak Aris namanya. Mudah-mudahan beliau di Husnul Khotimah sudah meninggal itu saya titip anak saya di sana. Jadi pulang dari lapangan saya pulang ke Narmada di depan kantor DPMD dulu di lapangan Mahajinin sekarang itu kantornya kan di situ dulu. Naik carry sampai ke Mantang, dari Mantang naik engkel lagi sampai ke Narmada. Bayangkan itu perjuangan saya pada saat itu. Dalam kondisi anak saya tertidur, dari Praia naik carry tertidur, saya harus bangunkan dia naik engkel lagi ke Narmada. Itu perjuangan saya. Makanya jangan pernah melihat saya sekarang ini, tetapi itulah perjuangan saya sampai dengan akan mengakhiri masa purna tugas saya di tahun 2024. Masya Allah, Sobat ASN, begitu loh perjuangan yang seharusnya ya. Artinya sekarang ya, mohon maaf, ada juga yang rumahnya jauh dikit udah ngeluh ya, udah ngeluh, minta pindah seperti itu. Jadi bayangkan yang sudah dialami beliau dan terbukti sekarang usahanya tuh membawa hasil. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya gimana nih rasanya? Karena sedikit nih, cuman berempat ya yang JPT perempuan, maksud saya dari dominasi bapak-bapak. Ini gimana sih berkarir di antara dominasi para pria? Kalau saya tidak ada persoalan, karena saya sudah terbiasa di lingkungan itu. Di kantor dimanapun itu pasti perempuannya itu sedikit. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Itu peraturan sudah ada sekian persen kuota untuk perempuan, tetapi 30% kalau nggak salah. 30% ya, eksekutif maupun di legislatif. Ya. Tetapi kita sampai dengan saat ini mau dari legislatif dan eksekutif belum tercapai target itu, belum tercapai kuota itu 30% itu. Itu artinya dari semua OPD itu kami sudah terbiasa berhadapan dengan bapak-bapak itu. Nah, dengan bapak-bapak itu, apalagi seperti jiwa saya ini kan jiwa petualang. Laki-laki. Jiwa petualang. Jadi karena itu tadi kita sudah mulai di tempat dari bawah, dari kecamatan. Jadi sampai ke dinas itu sudah terbiasa berhadapan dengan, apalagi di kecamatan kita berhadapan dengan masyarakat dan berbagai macam persoalan masyarakat yang kita selesaikan di lapangan, di kecamatan maupun di desa. Nah, kami juga di OPD ini kalau bersama kepala dinas, kepala badan yang laki-laki itu sudah terbiasa. Artinya dengan sedikitnya kami perempuan di situ itu, maka ternyata bapak-bapak itu juga selalu menganggap kita seperti beliau. seperti beliau, iya, karena memang kita membutuhkan situasi-situasi yang dimana kita tidak dibedakan, ya gitu, tidak dibedakan. Jadi ketika kita harus debat, maka inilah perempuan, gitulah, seperti itu ya. Jadi bapak-bapak itu pun kadang-kadang beliau tuh lupa kalau kita perempuan, selalu kita dianggap
sebagai komunitas laki-laki karena kita juga sedikit karena kita buktikan bahwa ya kita juga bisa sama bahkan lebih dari Kalau Putri gimana perasaannya di antara apalagi di sekretariat daerah ya Bu, itu laki-laki semua. Iya, nah, terima kasih. Kalau di Savali ya memang saya juga satu perempuan. Ya nggak ada yang menurut saya nggak ada yang iya benar. Ada cuman kalau saya pribadi agak nggak nyaman kalau malam gitu aja. Oh iya. Kalau maksudnya rapat malam, tapi sekarang alhamdulillah nggak sampai lah seperti dulu kan. Dulu kan saya mau nggak mau nih, saya bawa anak saya yang paling kecil, soalnya sekarang sudah nggak ada bantu juga. Jadi kalau malam-malam tuh dia nggak mau di rumah, jadi ikut safari ke Prambanan selalu dia ikut. Dia menikmati juga gitu. Jadi ini loh salah satu perjuangan dan pengorbanan. Iya, betul. Kan risih kita bawa anak sebenarnya, tetapi karena kondisi harus. Karena kita juga melihat perjuangan ibu saya sampai membawa saya ke sini, artinya itu juga pelajaran buat mereka kan. Anak saya sekarang yang perempuan si Oni itu masih tidak ingat dulu waktu kami di Kecamatan Jongkat itu dia kalau ada buat KTP kan masih di kecamatan. Nah, disuruh sama staf saya. Bantuin Dek, kasih ini gitu, dikasih dia sampai sekarang dia masih ingat. Berarti masa kerjanya si Oni ini udah luar biasa. Dari kecil ya. Ya seperti itu kan kita tidak nyaman harus membawa anak, tetapi karena kondisi kita mengharuskan itu enggak masalah gitu ya. Dan alhamdulillah bapak-bapak itu menganggap biasa. Itu bagian dari tanggung jawab. Baik, mungkin itu yang akan kita perbincangkan. Terima kasih sekali lagi. Tapi sebelum itu kita mau quote dulu nih Bu, untuk quotes dari Ibu berdua yang bisa menginspirasi Sobat ASN, utamanya yang perempuan nih, tapi tidak juga menutup kemungkinan bapak-bapak. Ada Bu, quotesnya Bu. Quotesnya, Bu Tuti. Saya ada sedikit nih mungkin sejak saya ini quotes ini pernah saya dapatkan waktu di Papeda. Ini waktu itu kita sedang berbicara terkait dengan kemiskinan. Itu ada quotes yang saya ingat, saya lupa dari mana. Jangan salahkan gelap, mulailah menyalakan lilin. Artinya apa? Jangan menyalah-nyalahkan aja. Mari kita kalau misalnya gelap itu, PLN ini gitu kan? Ngeluh ya, jangan ngeluh. Ngeluh boleh ya, tapi lakukan sesuatu. Jadi jangan hanya ngeluh saja. Jangan ngeluh aja tapi nggak berbuat kan. PLN ini kok dimatiin gitu kan? Ayo nyalakan lilin. Jadi kalau ada masalah, ya kalau bisa nggak usah ngeluh gitu, langsung lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah perjalanan panjang harus dimulai dengan langkah kecil. Jadi untuk mencapai ke suatu tujuan, pasti langkah kecil itu harus dilakukan. Nah, kita harus melakukan sesuatu dari sekarang. Dan dari Hakim itu kan mulai dari yang kecil, mulai saat ini, dan apa satunya? Ada 3 itu. Hakim itu. Mulai saat ini juga dari diri kita. Mulai dari diri kita, mulai dari hal yang saat ini juga, dan mulai dari yang kecil. Jadi jangan nunggu sesuatu yang besar terjadi kalau kita belum memulai sesuatu yang kecil itu. Itu dari saya. Siap, keren. Kalau itu? Kalau saya sebetulnya semuanya quote yang tadi itu yang saya sampaikan itu. Panjang banget ya. Tadi nanti yang menyimpulkan pemirsa semua yang menyimpulkan. Tetapi yang pasti yang paling mendasar adalah semua itu harus kita mulai dari diri kita. Harus kita mulai dari diri kita. Mau itu kita bekerja negatif, itu dari diri kita. Mau kita itu bekerja positif, itu dari diri kita. Ya, tidak bisa orang lain yang akan membuat kita menjadi bahagia umpamanya. Nah, tapi itu harus dari diri kita. Boleh jadi itu orang tidak merasakan bahagia, tapi kita bahagia itu dari diri kita. Nah, semua itu harus mulai dari diri kita. Mau kita menjadi perempuan tangguh, itu harus dari diri kita. Ya kan? Tidak bisa kita dibentuk oleh orang lain. Ya kan? Nah, boleh itu sebagai inspirasi seperti tadi kita sampaikan itu, tapi kalau tidak mulai dari diri kita, maka semua itu tidak akan bisa. Luar biasa. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas hari ini. Terima kasih sekali lagi Kartini Lombok Tengah. Semangat. Kita bisa ya. Kita pasti bisa. Dan disampaikan mulai dari diri kita sendiri. Nasib kita tergantung oleh kita sendiri. Demikian Sobat ASN, semoga bahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan terus
Ngaji Ngupas ASN Jelajah Regulasi. Jangan lupa juga untuk tetap like, share, and subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.